Setelah gue coba sendiri, kamera ini ternyata cukup bagus juga. Cuman memang harganya aja yang kayaknya rada mahal. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas Sony ZV-E10 Mark II atau Sony ZV-E10 Mark II yang katanya disebut sebagai kamera mirrorless entry levelnya Sony yang ditujukan untuk para konten kreator. Gue tahu review gue udah cukup telat, udah banyak review yang bertebaran bahkan di Indonesia, dan kalian boleh cek juga review-review dari reviewer lain. Jadi di video kali ini gue sih nggak pengen bahas menyeluruh, gue pengen berfokus aja pada beberapa poin penting yang menurut gue cukup menarik untuk kita angkat soal kamera ini. Karena sebenarnya kamera ini berada dalam posisi yang menurut gue cukup berat ya. Karena dia dibanderol dengan harga yang cukup membagongkan, yaitu di 17 juta rupiah untuk body only dengan banyaknya fitur yang terkesan disunat. Jadi ini kayak karakter Canon dengan triple hammernya mereka yang akhirnya sekarang datang di sebuah brand yang harusnya menjadi semacam penyelamat kita gitu ya, untuk para user maksudnya. Impresi kameranya sendiri sebenarnya bagus. Kalau kita mau lihat upgrade yang dibawa di kamera ini dibandingkan generasi yang OG-nya, sebenarnya upgrade-nya banyak. Kalau kita pengen mengabaikan harganya dulu ya untuk sementara. Dari segi grip, dia juga enak. Sekarang gripnya lumayan ngepas di tangan gua. Mungkin kalau dia agak lebih gede lagi mungkin akan lebih enak. Tapi lumayan lah buat digenggam, bisa dengan pede kita pegang seperti ini. Walaupun sayangnya untuk sebuah kamera, balik lagi 17 juta rupiah body only, dia semua bagian gripnya ini adalah hard plastic gitu ya. Walaupun dia dengan tekstur-tekstur ala-ala karet gitu ya, tapi itu cuma tekstur doang dan dia sebenarnya adalah hard plastic. Jadi menurut gua agak disayangkan untuk sebuah kamera yang harganya lumayan tinggi. Tapi paling enggak gripnya yang besar ini udah mengakomodir penggunaan baterai yang bener-bener awet, yaitu adalah Sony NP-FZ100, dimana ini adalah baterai yang digunakan juga di jajaran-jajaran flagship full frame mereka. Jadi ini adalah baterai terbaik yang bisa diterapkan oleh sebuah Sony mirrorless. Nah, upgrade besar yang berasa banget kalau kalian dari versi OG-nya upgrade ke sini, itu adalah UI-nya yang bener-bener terasa mewah. Ini yang membuatnya memang perbedaannya rasanya tuh kayak kayak bumi dan langit gitu ya. Kayak rasanya beda jauh banget karena di sini udah pakai UI terbaru Sony yang udah ada main menunya juga buat kita atur kayak pengaturan keseluruhan video kita, sama semuanya tuh udah touch friendly gitu ya, udah bisa kita touch dan sangat intuitif juga buat kita kayak sambil scrolling di dalam menu dan lain sebagainya. Touch screen-nya bener-bener enak banget di versi yang ini. Kualitas gambar sendiri atau mungkin lebih berfokusnya ke video, kualitas videonya sendiri juga terbilang bagus karena dia udah menggunakan sensor yang identik dengan abang-abangnya. Kayak si FX30, begitu juga kayak si A6700 yang udah jadi kamera andalan kita juga sering pakai, dan dia menerapkan sensor yang sama di sini. Dimana efeknya dia punya sensor readout yang lebih cepat dan dia bisa menghasilkan video yang kalaupun kita agak goyang-goyang, itu efek jelonya nggak terlalu berasa. Tetap ada, bukan hilang. Rolling shutter itu sangat wajar kalau misalkan kita banyak bergerak di kamera, tapi dia masih masuk ke dalam kategori wajar. Ya udah improve jauh dibandingkan yang jajaran atau yang versi OG-nya dulu, kayak jajaran sensor 6400, 6500 gitu ya. Itu kalau kita goyang-goyang dikit biasanya langsung seru sendiri gitu kan rolling shutternya, dan di sini udah jauh lebih baik. Dia nggak ada IBIS di kamera ini, cukup disayangkan untuk harga 17 jutaan. Balik lagi, mungkin buat beberapa dari kita akan merasa kecewa untuk harga tersebut ya, dengan build quality yang masih serba plastik dan tidak ada IBIS-nya. Tapi paling nggak digital stabilization-nya Sony itu memang termasuk yang terbaik dan tak terkecuali di kamera ini. Active stabilization-nya menurut gue bisa diandalkan, jadi kalau kalian mungkin ya kayak nge-shot handheld selama kalian nggak banyak bergerak, walaupun ada extra cropping sedikit, tapi menurut gue masih sangat wajar. Dan pilihan lensa-lensa Sony yang udah wide itu banyak juga, jadi nggak terlalu memberatkan di situ. Banyak yang nyuruh kita buat ngetes di komentar waktu gue unboxing ya, banyak yang nggak banyak sih, mungkin ada beberapa doang yang minta untuk kita tes soal penggunaan Catalyst Browse biar nanti gambarnya bisa lebih halus. Cuman menurut gue ini nih harus gue respon ya yang kayak gini. Jadi kalau kalian pakai kamera Sony yang udah mendukung Catalyst Browse, itu nggak perlu dicoba
hasilnya udah pasti bagus gitu ya. Walaupun nanti harus ada extra cropping lagi, tapi hasilnya udah pasti bagus. Cuman masalahnya Catalyst Browse adalah kalau kita terapkan di dalam workflow utama kita, itu akan adding extra time yang lumayan panjang. Yang kita harus menggunakan Catalyst Browse untuk stabilisasinya. Jadi kita mengandalkan, ya kalau nggak kamera yang ada IBIS-nya, ya kita mengandalkan langsung aja pakai digital stabilization di kameranya. Ya itu tadi, secara workflow buat gue pribadi untuk workflow yang syutingan sering gitu ya, yang pengen butuh kerja cepet juga, kurang cocok untuk pakai Catalyst Browse. Autofokusnya juga bagus, mungkin tetap harus gue mention, tapi buat kalian yang udah biasa pakai Sony harusnya udah tahu Sony itu one of the best. Autofokusnya sangat bagus, sangat sigap. Dan walaupun ada perbedaan ya, kalau di 6700 kita kan ada AI prosesornya, di sini nggak ada, tapi Sony di versi OG-nya pun, yang originalnya sebelum yang Gen 2 ini, itu juga autofokusnya udah cakep gitu ya. Jadi menurut gua sebenarnya harusnya tidak jadi pertanyaan, tapi tetap gua harus kasih tahu di sini kalau autofokusnya udah jadi termasuk yang terbaik. Lalu buat format-format yang tersedia juga otomatis dia lebih lengkap dibandingkan versi yang OG-nya, karena di sini kalian punya semua H264, H265, 8-bit, 10-bit, kalian bisa atur dengan fleksibel. Cuman ya kalian kalau yang belum biasa pakai Sony harus agak dibiasakan ya, karena dia menggunakan bahasa dia sendiri dengan kata-kata kayak XAVCS, XAVCSI, XAVCHS gitu ya. Nah, itu masing-masing punya arti ke codec dan bit depth-nya sendiri yang ya itu kalian silahkan pelajari aja. Lalu untuk portnya dia juga lengkap. Dia ada mic input dan juga ada headset output, jadi sangat proper. Tapi ya untuk 17 juta udah wajib juga lah, nggak perlu gue puji-puji. Nah, yang menarik gue itu sempat salah berasumsi tentang kamera ini karena melihat dia speknya mirip dengan para abangnya, gue berpikir kalau dia membawa fitur 4K slow-mo atau 4K 120p. Dan agak disayangkan kalau kita masuk ke switch di sini ke SNQ, dia itu possible untuk menunjukkan icon berikut yang bertuliskan 4K 120p. Tapi sebenarnya di SNQ tersebut 120p yang direpresentasikan di situ adalah playback frame rate-nya, bukan record-nya. Sehingga di situ sebenarnya itu bukan mode slow motion, itu adalah mode quick motion. Yang videonya pas di play ya otomatis malah jadi cepet gitu kan, bukan jadi slow motion. Dan sebenarnya kamera ini tidak dapat melakukan perekaman video 4K 120 frame per second. Tidak dapat 4K slow-mo. Buat overheating dia nggak terlalu berasa ya. Kita sih ada coba, paling nggak untuk workflow kita coba record panjang, kita dapat 1 jam lebih, 4K 30 frame per second, itu dia sampai mati, cuma anget doang kameranya. Ya anget agak kepanas, tapi ya nggak kayak Fuji lah yang jadi panas banget gitu ya. Atau kalau di luar kita nggak tahu sih, tapi kalau di indoor masalah waktu nggak ada masalah gitu ya, nggak ada kekurangan. Cuman kalau di outdoor mungkin ya akan berbeda lagi. Kalau pakai FX30 jauh lebih oke karena dia ada kipasnya. Tapi itu jadi satu gambaran juga yang membuat kita berpikir harusnya sih dia bisa 4K sih, 4K slow-mo gitu. Harusnya dia bisa 4K slow-mo sih. Lalu soal low light-nya banyak yang mempertanyakan juga. Buat gua low light-nya setelah kita tes dia cukup bagus. Performanya mirip juga dengan A6700 dengan FX30 gitu ya, karena sensornya sama, prosesornya juga sama, dan kita sih nggak ada isu gitu ya untuk low light-nya. Nah, apalagi sekarang juga kita didukung dengan banyaknya lensa-lensa third party yang punya bukaan gede dengan harga yang terjangkau. Kalian punya pilihan kayak Viltrox, TT Artisan juga mulai banyak keluarin lensa autofocus. Begitu juga ada Mieke ya. Mieke juga sekarang banyak pilihan lensa buat Sony terutama, jadi harusnya masalah low light, nih ada apa sih terbang-terbang, harusnya masalah low light itu bukan jadi masalah. Nah, buat kalian yang mungkin pengen pakai kameranya buat foto, kalau kalian pakai fotonya jarang-jarang, it's okay, karena dia tetap bisa buat foto. Tapi kalau kalian kayak pengen serius, pakai burst-nya juga, suka motret sport, ya menurut gua banyak pilihan lain lah, karena ini adalah kamera seharga 17 juta tanpa mechanical shutter. Dia benar-benar electronic shutter dan dia bukan stack sensor juga. Jadi kalau misalkan kalian ngambil yang gerakan-gerakan cepet, itu potensi untuk rolling shutternya sangat mungkin untuk terjadi gitu ya, untuk di bagian fotonya, karena dia cuma menggunakan electronic shutter. Kalau untuk video ya menurut gue sebenarnya ini termasuk kamera yang asik, fiturnya komplit juga, dan yang jadi kelebihan dibandingkan versi OG-nya adalah lebih fleksibel, formatnya lebih profesional, dan lebih gampang juga untuk dioperasikan. Cuman ya, itu tadi, menurut gue positioning harganya termasuk dalam posisi yang sangat berat untuk dijustifikasi.
Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua soal kamera Sony ZV-E10 Mark II kali ini. Jadi ya, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Silahkan kalian juga boleh taruh pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian lebih setuju buat ngambil ini dibanding 6700 juga nggak apa-apa gitu ya. Karena balik lagi mungkin reviewnya, memang semua review itu sifatnya lumayan subjektif lah ke workflow masing-masing reviewernya. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.